Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya di zaman sekarang kita ini lebih layak kita untuk bersemangat lebih fokus lagi untuk memahami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, Kitab Al-Ilm, beliau menyebutkan ada 3 alasan kenapa di zaman kita sekarang ini kebutuhan kita kepada menuntut ilmu itu jauh lebih besar daripada zaman-zaman sebelum kita. Yang pertama adalah di zaman kita sekarang ini betapa banyak muncul perkara-perkara kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan yang itu sangat mudah tersebar. Kita bisa lihat ya, di zaman media sosial betapa banyak praktek-praktek kesyirikan tersebar. Orang tanpa tanggung jawab menyebarkan perkara yang enggak benar, mengatakan saya pergi ke sini dengan membawa ini, pulang saya dapat apa yang saya inginkan. Itu banyak sekali. Kemudian perkara-perkara yang tidak ada landasannya, bid'ah juga banyak tersebar, kesesatan-kesesatan juga banyak tersebar di media sosial sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau sholat tidak pakai songkok merah putih tidak sah. Ada yang mengatakan kalau ternyata dia bisa memerintah malaikat maut berada di kendalinya. Ini kan tidak benar. Tapi itu tersebar di zaman sekarang. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, di zaman sekarang kita ini muncul berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan, maka wajib bagi kita untuk fokus kepada ilmu agama. Banyak contohnya ya, kita nggak usah sebutkan semua. Sekarang kita bisa lihat betapa banyak orang yang percaya kepada jimat-jimat, betapa banyak orang yang meyakini ibadah-ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu. Betapa banyak orang yang mempercayai dukun, cek kodam, ya kan? Cek kodam online, cek apa semuanya itu online, buka mata hati saya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ramalan-ramalan. Bahkan lewat di salah satu aplikasi, tatkala saya lewat, ini kenapa kok ramai semua tulis-tulis nama. Ternyata siapa yang tulis nama dijelaskan, oh kamu orangnya positif, kamu negatif, kamu baik. Wah ini kan ramalan. Yang nulis namanya ini namanya dari antara barisan kaum muslimin. Siti Fatimah, enggak mungkin orang Kristen namanya Siti Fatimah. Gimana ini? Tujuannya apa? Ngecek. Padahal orang yang ada di kegiatan tersebut hanya menyebak ala sesuai dengan yang lewat di pikirannya saja, tapi dipercayai bagian daripada ramalan. Dan itu banyak sekali terjadi. Betapa banyak orang-orang di zaman sekarang percaya ramalan-ramalan bintang. Maka kita butuh ilmu untuk menangkis atau menangkis derasnya keburukan itu semua. Kemudian sebab yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa kita harus fokus belajar di zaman kita sekarang ini? Karena muncul orang-orang yang dijuluki dengan Ruwaibidah. Ya, muncul orang-orang yang dijuluki dengan Ruwaibidah. Siapa mereka? Nabi SAW pernah ditanya tentang siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, ar-rajulut tafih yatakallam fi amril amah. Siapa itu Ruwaibidah? Intinya adalah Ruwaibidah adalah orang yang berbicara dengan ilmu agama. Jadi orang berbicara berkaitan dengan ilmu agama yang dia tidak memiliki kapasitas di sana. Itu banyak sekali di zaman sekarang. Jadi Nabi memperingatkan 1400 tahun yang lalu, hati-hati akan ada zaman di mana Ruwaibidah tersebar. Siapa itu Ruwaibidah? Orang yang enggak memiliki pemahaman ilmu agama tetapi dibiarkan berbicara tentang agama sana sini. Itu banyak sekali. Siapa contohnya? Kita mungkin bisa lihat. Ada artis yang baru taubat. Kemudian gara-gara taubatnya viral, harusnya bagaimana? Mungkin dia diberikan saran untuk belajar. Tetapi bagaimana diundang sana sini? Kalau diundang untuk mengambil faidah, di sana ada ustadz yang menengahi, kemudian diambil sesuai dengan alur yang diinginkan, maka tidak ada masalah untuk mengambil ibrah pelajaran. Tapi sebagian kita lihat beberapa tahun silam didudukkan sini, seakan-akan berbicara tentang agama.
Nah, ini kan tidak benar. Dari mana mereka bisa tahu akan agama sedangkan mereka baru hijrah? Inilah salah satu daripada Ruwaibidah. Lain halnya kalau ternyata memang dia masa lalunya adalah seorang artis, kemudian dia hijrah, dia belajar dengan sistematis, terstruktur, beberapa tahun kemudian dia memiliki kapasitas, dia berbicara, itu nggak ada masalah. Tapi tatkala baru hijrah langsung naik, berbicara tentang agama, dia tidak ngerti dalilnya, tidak ngerti bagaimana istinbatnya. Inilah contoh daripada Ruwaibidah. Kemudian kita bisa lihat ya, begitu banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang tidak memiliki kompeten berbicara akan agama Allah Subhanahu wa taala.